Shalom. Saudaraku, hari ini adalah hari di mana kita memperingati kematian Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Saya tidak akan memberitakan lagi mengenai sakitnya penderitaan, aniaya yang dialami. Setiap kita tentu sudah punya bayangan dengan melihat film The Passion itu. Saya yakin setiap kita sudah punya bayangan yang jelas bagaimana derita yang harus dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga sampai pada titik puncak kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tapi sesuai tema bulanan kita akan belajar untuk apa? Melihat dan menghargai pengorbanan itu, lalu bagaimana kita membawa diri kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan sesuai dengan pengorbanan. Ya, walaupun tidak bisa setara, saudaraku ya, tidak mungkin setara. Tapi biarlah kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita mau menjalani hidup ini seturut dengan kehendaknya. Ya, kita selaraskan diri kita. Kita menyelaraskan diri dengan misi yang Tuhan tanamkan melalui pengorbanannya itu. Sudah jelas. Dan untuk penyelamatan kita, untuk hidup kekal, untuk merebut kita kembali dari hidup duniawi, hidup yang diwarnai oleh penghasutan ular tua itu. Sehingga Adam Hawa melenceng. Dari Adam Hawa pertama, saudaraku, Tuhan punya misi diselewengkan oleh hasutan iblis. Itu sebabnya Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Di situ mengatakan apa? Rancanganmu dan rancanganku itu. Rancanganku bukan rancanganmu, tapi seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-jalanmu. Kelihatannya sejajar, langit dan bumi itu sejajar, saudaraku ya, sejajar. Sampai di titik tak berhingga ada pertemuannya. Tapi tidak pernah ketemu. Manusia jalan di bumi, Tuhan rancangannya ada di atas. Manusia ini senang seperti ular, saudaraku. Ada di bumi terus. Ular itu ndrosor terus. Karena memang penghasutannya dilakukan oleh ular. Ya. Itu sebabnya Tuhan bilang sejauh langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Rancangan ini bisa ada titik temu. Ada titik temunya, bukan di titik tak berhingga. Tapi di titik di mana kita hidup ada titik temu. Kapan titik temu itu dipertemukan? Langit dan bumi, rancangan Allah dan rancangan manusia itu kapan dipertemukan? Itu ada di Matius 26 ayat 39. Ketika Yesus hendak diserahkan, ketika malam ia hendak diserahkan, yang mengajak murid-muridnya berdoa. Dan di dalam doa itu dia sangat gentar
Yesus yang dilahirkan di bumi, dia ada di bumi. Dia juga manusia penuh seutuhnya. Itu sebabnya Yesus untuk menjalankan misi Allah tidak gampang. Untuk bisa titik salib itu terjadi tidak mudah, saudaraku. Karena apa? Karena Yesus dilahirkan sebagai manusia seutuhnya. Itu sebabnya di Matius 26 di situ dikatakan, maka ia maju lagi sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi lihat kalimat terakhir, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Itu yang jadi. Di saat inilah ada titik pertemuan kehendak manusia Yesus dan kehendak Allah bertemu melalui pergumulan doa, melalui salib. Itu ada titik temunya. Sekarang dalam hidup kita gimana? Kira-kira kehendak Allah kah yang kita jalankan? Atau yang kita jalankan itu adalah kehendak diri kita sendiri? Manusia memang dicipta lengkap dengan akal budi. Itulah sebabnya setiap manusia punya plan, punya rancangan, punya keinginan. Ada egonya, saudaraku ya, hati-hati dengan ego ini. Ada egonya, bahkan lebih dari itu. Dia punya ilusi-ilusi, dia punya bayangan-bayangan yang dilahirkan melalui keinginan hatinya. Sekarang kita dihadapkan pada pertanyaan yang bisa jawab bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya akan ambil dari dua teks, dua topik di Alkitab, saudaraku ya, yang tuliskan dalam Perjanjian Baru. Sebetulnya ada satu lagi, tapi insya Allah nanti mungkin yang satu itu kita masukkan ke saat kenaikan Yesus saja. Itu lebih cocok ke sana. Tapi yang ini saudara, peristiwa Minggu Palem. Anda tentu tahu kan apa yang terjadi di Minggu Palem? Di dalam Matius 21 ayat yang ke-9 ya. Dari 5 sebetulnya sampai 9. Matius 21 ayat yang ke-9. Orang banyak berjalan di depan Yesus. Dan yang mengikutinya juga dari belakang. Mereka semua berseru-seru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika Minggu Palem, Yesus masuk ke Yerusalem. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem di ayat yang ke-5 di situ katakan, lihat Putri Sion, rajamu datang. Ya. Rajamu datang. Mereka berharap, mereka punya ilusi, punya bayangan, saudaraku, bahwa raja yang masuk ke dalam Yerusalem dengan mengendarai keledai itu adalah raja yang bakal membebaskan mereka. Hari-hari itu mereka sedang ada di masa penjajahan. Penjajahan Roma itu kejam. Mereka tidak tahan, saudaraku. Mereka begitu merasa tertekan. Itu sebabnya ketika Yesus bilang, rajamu datang, masuk Yerusalem dengan mengendarai keledai. Waduh, mereka semua begitu antusias. Ada yang ambil carang, ada yang ambil daun palem, ada yang bajunya dilepas, ditebarkan di bawah, taruh di beber sebagai alas. Yesus lewat.
Saudara, alas Yesus lewat. Orang biasanya kalau dipasang alas karpet merah, saudaraku ya, itu bukan karpet merah, bajunya orang-orang Yahudi ini yang dipakai jadi karpet merah. Penghargaannya begitu antusiasme. Mereka berharap, apa yang mereka harapkan? Saudara, kita ini kalau ngomong Hosana, Anda jawab apa? Hosana gitu ya. Hosana enggak datang ini. Oh, ada. Ya. Anda tahu Hosana, Hosana gitu ya toh. Anda pikir Hosana itu puji Tuhan. Seringkali kita, anggapan kita Hosana itu adalah haleluya, puji Tuhan. Bukan, saudaraku. Hosana itu adalah seruan permintaan tolong. Tolong, selamatkan aku. Sekarang, selamatkan aku. Gitu. Jadi ketika Hosana, terpujilah anak Daud itu, mereka itu sebetulnya sedang berseru-seru karena ada raja datang. Raja yang mereka bayangannya, raja yang diutus dari surga. Datang masuk Yerusalem. Jadi Hosana, terpujilah aku, tulungan aku. Ditolong dari apa? Kira-kira? Ya dari masa penjajahan. Dari tekanan bangsa Romawi, saudaraku ya. Dari aniaya, dari kejahatan-kejahatan yang mereka alami. Teriakan mereka itu ingin mereka dibebaskan dari bangsa Roma. Mereka ingin dimerdekakan. Mereka ingin secara jasmani, secara politik. Ya, secara politik. Yesus itu sebagai raja, Yesus juga sebagai pahlawan yang datang bangsa Romawi digurak. Gitu saudaraku ya. Ya, kira-kira guraknya bangsa Romawi pakai susu gitu atau pakai perang? Yang jelas mereka nganggap Yesus itu raja dari surga, yang dikirim dari surga, turun ke bumi untuk memberikan pembebasan secara jasmani bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Ketika Anda baca nanti di rumah, ketika Yesus sudah masuk, semua sudah mengeluh-elukan, semua sudah teriak-teriak Hosana. Tujuan Yesus pertama kali masuk bait Allah, baca di ayat yang ke-12, 13 dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Obrak-abrik. Dagang di rumah Allah. Waduh, jual tukar uang di rumah Allah. Semua diobrak. Bukan obrakan Satpol PP, saudaraku ya. Ini obrakan betul-betul di depan rumah Allah, di dalam rumah Allah. Itu bukan jadi tempat ibadah. Di rumah Allah ini adalah jadi tempat transaksi. Transaksi. Jadi tempat apa lagi? Cari keuntungan, mengejar motivasi, dan banyak hal. Yesus datang. Kalau mereka berharap Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan mereka, mengusir bangsa Romawi, ternyata Yesus datang obrak-obrak sistem ibadah mereka. Betul? Obrak sistem. Ini apa-apaan? Rumahku adalah rumah doa, bukan transaksi, bukan cari untung, bukan mengejar motivasi, bukan ambisius. Tempat ini, rumah Tuhan, adalah rumah doa. Serah kehendak yang pertama, misi. Tuhan memberikan perkumpulan-perkumpulan jemaat, rumah doa. Sekumpulan kita ini loh.
sistemnya harus sesuai dengan sistem yang direncanakan Allah. Rumah doa, gereja, rumah Allah adalah apa? Kok gak wani ngomong kabeh saudaraku? Ya opo? Rumah Allah adalah rumah doa, bukan rumah tempat cari konco, bukan rumah tempat transaksi, dihitung untung dan ruginya. Ke gereja sana, nanti gini, kalau ke gereja sana, saudaraku, kita masuk ke gereja, ini adalah rumah doa. Rumah doa itu adalah rumah di mana kita sebagai manusia, lewat Yesus yang mati di atas kayu salib, kita ini sudah diperdamaikan, dipertemukan. Titik perdamaian inilah yang harus kita maknai dalam hidup di dalam gereja Tuhan. Maksudnya ya kita komunikasi, rumah doa itu ya tempat ngomong-ngomong sama Tuhan, tempat berkomunikasi, tempat berhubungan dengan Tuhan, bukan tempat transaksi. Amin. Amin. Ini mereka berharap, waduh ada kepentingan, ada banyak kepentingan. Yesus, mau ketemu Yesus, mau menghormati Yesus, mau menebarkan bajunya untuk alas Yesus lewat. Karena ada kepentingan jasmani. Berharap bangsa Roma segera diusir, berharap cepat-cepat jadi merdeka. Padahal Yesus memang memerdekakan. Ayat-ayat Rasul Paulus kan, jika anak Allah itu yang memerdekakan engkau, maka merdekalah engkau sesungguh-sungguhnya. Jadi merdeka yang holistik, merdeka yang menyeluruh, bukan merdeka di depannya hura-hura, sorak-sorai, tapi di dalam hatinya mereka tidak ada kemerdekaan. Apa yang membelenggu mereka? Selain dibelenggu, ditekan, dijajah bangsa Roma, sebetulnya mereka juga sedang dijajah oleh berbagai motivasi, berbagai keinginan. Sehingga datang ke gereja, saudaraku ya, bukan berdoa, bukan mencari Tuhan, menyembah, memuji. Tadi ku berterima kasih ke gereja, berterima kasih sama Tuhan ada hari ini luput dari hukuman maut dan kutuk karena ada salib Kristus. Nah, saudaraku, apa yang diharapkan tidak terjadi. Betul ya? Tak sangka no, lah itu loh saudaraku ya. Tak sangka no, Yesus datang. Sebentar lagi ada kejadian besar, bangsa Roma pergi. Jadi sebetulnya yang ada di luar itu adalah merupakan dampak daripada ibadah yang tidak benar. Kalau ibadahmu benar, Tuhan akan atur. Memang tidak ada janji tanpa masalah, bukan. Tapi Tuhan yang maha tahu akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Yaitu saudara, kecewa. Nah, tidak bisa menerima rancangan, misi Allah, kehendak Allah di dalam bumi ini, tidak bisa menerima. Mereka give up, tidak bisa menerima, tidak bisa menerima kebenaran. Menang dodolan di kene apa salah, diobrak-obrak ngawur tas teko mentang-mentang diarani rojo gitu. Aku ya barangkali seperti itu. Kalau di basa Jawa no.
tapi mereka pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yahudi ya. Jadi akibat daripada, betul ya, kagumnya hilang. Tadinya kan kagum, wow rajaku, wow akan bebaskan aku. Kagumnya entek, diganti kecewa. Setelah kecewa, delewer. Betul saudaraku ya. Orang yang kecewa macam-macam, tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diharapkan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu punya misi. Kalau kerja, kalau merdeka, maka merdekalah kamu sesungguh-sungguhnya. Merdeka dari rohmu, merdeka dari batin dan jiwamu. Baru tubuhmu bisa merdeka. Jadi karena mereka tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima. Harusnya mereka itu bisa menerima apa? Kalau mau merdeka, Tuhan bekerja dari hati. Betul? Hatinya dimerdekakan dulu. Hidupnya dimerdekakan dulu. Ya, mereka tidak bisa. Mereka ibadahnya murni enggak kira-kira? Ibadah yang enggak murni, saudaraku. Lalu penuh dengan muatan-muatan motivasi. Hati-hati, Anda mau terima berkat? Amin. Muatan hati, muatan motivasi dalam hati. Ya, muatan motivasi dalam hati. Itu di tengah ibadah harus dimurnikan. Sebab kalau tidak, bahaya, saudaraku. Hati dan hidup kita ya, harus totalitas. Tuhan bekerja bukan cuma di luarnya, totalitas, tahu, holistik, dari dalam sampai di luarnya. Itu sebabnya kalau Anda ibadah, ya jangan seperti orang Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi sampai Yesus Mesias, sampai hari ini belum diakoni, saudaraku ya. Mereka ibadah, mereka tidak bisa terima rencana Tuhan. Tidak bisa terima perkataan Tuhan. Tidak bisa terima sikapnya Tuhan. Itu kalau diomongkan gak kena diomong rupanya, saudaraku. Jadi diobrak-abrik. Kalau Yesus kan ngomong, terus sudah ngomong, rumahku lo rumah doa. Ayo minggiro. Minggu depan meneng. Rumahku doa. Pancet sa. Transaksi terjadi. Transaksi ini apa? Transaksi bukan cuma uang, tapi banyak transaksi kepentingan. Ada banyak kepentingan nyusup masuk di gereja. Di bawah ada sekolah minggu? Tidak ada ya. Transaksi ini menyusup di dalam gereja. Sehingga ibadahnya tidak totalitas. Dan ibadah bukan cuma tidak totalitas, tapi ibadah yang diplus dengan kemunafikan. Jadi siapa? Seperti orang Farisi. Orang Farisi itu ibadah, jangan dibilang enggak ibadah, sangat ibadah. Tapi Tuhan bilang munafik. Ya. Penuh muatan, penuh motivasi pribadi. Dan bukan cuma itu, sombong dan mencuri kemuliaan Allah. Hati-hati, yang ini coba kita introspeksi diri. Adakah ibadah kita sudah holistik?
atau belum. Kalau ibadah belum holistik, ya memang akhirnya banyak kepentingan, banyak motivasi, mencuri kemuliaan Allah, kesombongan, itu semuanya masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Dan jika ini tidak dipenuhi, keinginannya, kehendaknya, ya tidak dipenuhi, apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang sak minggu dalam hitungan hari, saudaraku, yang hari Minggu Palem mereka menebar pakaian dan hosana, hosana diucapkan dalam 1 minggu. Kita baca sebentar. Matius pasal 27. Ayat yang ketiga aja, ayat 23. Sebetulnya dari ayat 21, tapi ayat 23 aja kita baca. Katanya, Matius 27 ayat yang ke-23 ya. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Kejahatan apa yang sudah dilakukan Yesus? Tapi mereka katanya apa ini? Makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Bahkan ketika ditawari 2 penjahat dan Yesus pilih mana? Oh, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ini orang yang buat kenyamananku mau tak tingkatkan lebih nyaman. Ternyata aku diobrak-abrik. Ini adalah orang yang mengganggu, menggelisahkan, membuat resah. Betul, saudara, ketika Yesus obrak-abrik rumah Allah, Yesus adalah orang yang meresahkan bagi sistem ibadah mereka. Itu sebabnya ketika ada kesempatan, salibkan dia, salibkan dia. Ya, dampak sikap hidup. Ya, sebetulnya apa sih? Kenapa sih terjadi seperti itu? Dari hati, dari sesuatu yang tidak holistik, dari seseorang yang tidak holistik, tidak ibadah sampai ke dasar hatinya. Tadi bilang, ku berterima kasih ya, kata-kata terakhir di pujian. Betul Anda berterima kasih sama Tuhan? Atau ngomel terus, tujuannya tidak tercapai. Yang gereja lho, oleh apa? Oleh apa yang gereja? Pernah dihitung yang gereja oleh apa? Bondo bensin, kelangan waktu, dan lain sebagainya. Terus oleh ini apa? Enak kumpulannya gak jereng, gak ngetren misalnya, atau apa saja. Hati-hati saudaraku, sebetulnya kita berhasil bisa melakukan kehendak Tuhan dan tidak. Bukan dari sikap kita datang, tapi berawal dari sikap hati. Dari hati yang tidak bisa holistik beribadah, maka dalam ibadah pun terjadi banyak kasus. Banyak kasus. Tapi kalau hati ini holistik, dari hati ini berdampak ke sikap hidup. Dari sikap hidup juga berdampak kepada penyelarasan dengan misi Allah. Amin. Anda sudah bisa menyelaraskan diri dengan misi Allah? Jangan seperti orang Yahudi. Saya ambil 2 topik tadi. Topik yang pertama itu selesai. Topik yang kedua, saudaraku ya. Topik yang kedua adalah kapan? Di perjamuan akhir. Menjelang Yesus diserahkan, Yesus mengumpulkan, ya, Yesus mengumpulkan orang, murid-murid, dan dia berlaku sebagai domba Paskah. Ya, mereka duduk semeja,
mereka bersama-sama, mereka mecahkan roti. Tujuannya apa? Yesus tahu bahwa di balik waktu yang sebentar akan berlalu, ada peristiwa besar. Peristiwa apa? Peristiwa penyaliban. Peristiwa yang begitu mengerikan. Yesus hendak mempersiapkan hati murid-muridnya. Murid-murid ini disiapkan hatinya. Ojo kaget, ojo gentar. Kalau nanti ini pemberitaan tentang kematian Yesus. Amin. Pemberitaan tentang kematian Yesus. Yesus mengumpulkan semua murid dan perjamuan terakhir dilakukan. Di perjamuan akhir itu apa yang terjadi, saudaraku ya? Ketika mereka duduk semeja, Yesus mempersiapkan murid supaya punya mental yang bagus. Iring Tuhan, ibadah itu tuh tidak cuma nguntung awak, tapi ibadah itu juga pengorbanan. Yesus ngajari, ini loh, aku sudah berkorban. Bukan cuma ngomong aku, tapi aku menyerahkan diriku. Bakal ya jadi domba Paskah yang disembelih. Itu sebabnya kalau Anda tahu, saya ada gambarnya sih, lukisannya Leonardo da Vinci. Saudaraku, di variasi oleh orang-orang setelahnya dengan macam-macam variabel. Tapi saya mencari yang mewakili. Bisa ditayangkan sebentar gambar itu? Bisa keluar? Gambar yang saya ambil ini pas, saudaraku ya. Sikapnya 12 murid di sebelahnya jejer sama Tuhan Yesus itu sikapnya aneh-aneh. Yang Yohanes nempel kepalanya, ditempelkan di pundak Yesus. Yang Yudas, yang enggak usah dah kalau enggak, daripada lama, enggak usah, biar cepet. Nah ini bisa. Itu yang dijejernya, itu yang Yudas, itu yang macam-macam sikap. Jadi lewat satu pertemuan, ini satu pertemuan loh. Terus siapa imamnya? Imamnya adalah Yesus sendiri. Sudah enggak tanggung-tanggung loh. Kan paling gampang nyalano imamnya gak beres ya. Ini imamnya Yesus sendiri. Tapi sikapnya orang macam-macam. Ada 3 tokoh yang saya hendak tampilkan lewat ini. Tokoh yang pertama jelas siapa? Yudas Iskariot. Yesus itu dengan perasaan yang penuh berkata, ya ketika dia memecah roti, dia ngomong, inilah roti ini adalah tubuhku, tubuh yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kamu. Ketika ambil cawan juga, ini darahku yang diteteskan untuk perjanjian baru bagi kamu. Saudaraku, bagaimana hasilnya lewat satu pertemuan ini? Satu hasil? Satu hasil? Tidak, saudaraku. Saya angkat tiga tokoh yang kelihatan sekali nonjol. Yang namanya Yudas Iskariot. Saya yakin Yudas itu mengkhianati juga bukan cuma mau bunuh Yesus. Mungkin saudaraku ya, dia berpikir Yesus inilah sakti toh. Ketika makanan enggak ada 5.000 orang, ndak makan lapar kabeh. 5 roti 2 ikan. Di doana bus. Makan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Oleh di 12 keranjange. Wong ini cuma 5 roti 2 ikan. Yudas ini punya anggapan.
dia dapat duit, untung. Nah, ini motivasi. Betul saudaraku ya. Ya dasarnya seneng duit. Jadi hatinya penuh dengan motivasi transaksi. Ibadah yang transaksional dibuang. Amin. Dibuang. Dibuang. Gak wani jawab kabeh. Ya toh? Ibadah yang transaksional. Ini Yudas hitung-hitung. Masih guruku tak serahno, gitu ya. Masih guruku tak serahno. Sakti loh guruku ini. Setuju kalau punya image seperti itu? Sakti, guruku ini sakti. Engkau diserahno, bup, sesuatu hal besar terjadi. Justru lewat hal besar yang terjadi, yang dilakukan oleh guruku. Wah, ngetren. Dia betul-betul jadi pahlawan. Dia betul-betul jadi raja. Orang Yahudi kecilik. Aku untuk duit. Transaksi, dapat uang. Terus dia juga punya niat. Punya niatan. Pada saat Yesus terjepit, kayak kejepitnya 5.000 orang enggak punya makan itu, dia eling itu saudaraku. Maka sesuatu hal besar pasti terjadi. Hari itulah sukses besar. Yesus mempermalukan mereka jadi raja. Hati-hati. Betul saudaraku ya. Itu Yudas. Jadi punya angen-angen, punya agenda. Kalau Yesus mengumpulkan untuk memberikan penguatan supaya mereka kuat ketika menghadapi peristiwa salib, Yudas punya angen-angen beda, hatinya beda. Satu, transaksional. Yang kedua, dia punya angen-angen. Dijepit ngene, Yesus akan muncul jadi raja. Buktinya ketika Yesus betul dianiaya, getun toh? Yudas getun kan? Nyesel. Duitnya dibalekno wurung-wurung. Bisa wurung? Enggak bisa wurung. Akhirnya uang itu dibelikan tanah-tanah darah. Dan dia mati bunuh diri di sana. Nyeselnya Yudas bukan main. Kenapa? Nyesel karena penuh dengan agenda pribadi. Oh, iki kok kudu tak ngenekno. Lek tak ngenekno dadi ngene, lek ngene dadi kaya ngene iki. Hati-hati. Misi Tuhan bukan misi kita. Bukan Tuhan datang untuk menyelaraskan misinya dengan kita. Karepmu apa? Tak turuti. Karepmu apa? Enggak. Kita itu harus punya misi dan kitalah yang harus menyelaraskan diri dengan misinya Tuhan. Amin. Dampaknya Yudas gugur. Yang kedua, saya biar cepat ya, Petrus. Petrus tidak seperti Yudas penuh motivasi. Tulus sih, orang sanguin satu ini sombongnya karuan-karuan, saudaraku. Merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ya kan, dia kan, aku lebih dari yang lain. Kalau yang lain ninggalkan engkau Tuhan, aku tidak pernah akan ninggalkan engkau. Kesombongan rohani, merasa paling. Kekuatan manusia itu seberapa? Petrus kuat loh, nelayan yang getot, saudaraku ya. Tapi seorang hamba perempuan nunjuk, ini loh bolone ketika keadaan mencekam. Ketika ada tekanan besar, kekuatan manusia luruh, gak kena diandalno. Hati-hati, andalkan Tuhan lebih dari yang lain. Jangan sok merasa paling pinter, merasa paling apik, merasa paling setia,
Setiap kita punya kekurangan. Amin. Anda sadar punya kekurangan? Ya itu. Kalau sadar punya kekurangan, jangan jadi kayak Petrus. Saudaraku ya. Petrus, wah ya kayak Tuhan bilang apa? Ayam belum berkokok, kamu sudah 3 kali. 3 kali. Bukan cuma diem ketika ditunjuk. Ini koncone. Bukan cuma diem. Celakanya dia bilang, sumpah aku gak kenal orang ini. Sudah gampang enggak? Ini Petrus. Tapi ada satu tokoh yang lain yang Anda lihat di gambar itu yang paling dekat dengan Yesus. Dia nempel. Dia enggak banyak ngomong. Dia cuma satu. Bilang, murid yang dikasih. Dia cuma merasa dia tidak membawa identitas dirinya. Dia tidak membawa keberhasilan, dia tidak membawa kekayaan, dia tidak membawa keternamaannya, tapi dia membawa dirinya lengket sama Tuhan. Dan dia bilang, aku adalah murid yang dikasihi. Sementara yang lain yang mengandalkan kekuatan, yang penuh transaksional, yang penuh dengan agenda-agenda pribadi, gugur ketika Yesus dianiaya. Semua pencar. Tapi murid yang merasa dikasihi. Bukan cuma merasa kalau dia bisa mencetuskan kata-kata istilah murid yang dikasihi. Artinya dia merasa, dia menghidupi, dia hidup jadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kasih, dalam Tuhan. Dia menghidupi kasih Kristus dalam kehidupannya. Sementara yang lain semburat, saudaraku. Yang namanya Yohanes tetap dekat dengan Tuhan. Bahkan sampai di ujung di kayu salib. Yang lain tidak ada. Cuma dia sama Maria. Itu sebabnya dia beroleh kepercayaan untuk dititipi Maria. Bahkan kalau Anda lihat dalam tulisan-tulisan Yohanes, beda dengan tulisan yang lain. Dia tidak membawa jati diri, dia bukan sebagai pengamat. Kalau Anda lihat bahasanya di Yohanes, kitab Injil Yohanes, maka dia adalah seorang penikmat kasih. Dia hidup di dalamnya, bukan pengamat, tapi penikmat. Kalau Anda jadi orang yang bisa membuang semua jati diri, dan melengketkan diri dengan Yesus. Maka disitulah bukan kehendakmu. Bukan kehendakku Tuhan. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Gereja punya misi, saudaraku ya. Tuhan punya misi. Semua ada tertata dengan baik. Tidak muncul misi-misi pribadi. Berusaha mengangkat diri. Berusaha mencari kepentingan sendiri. Berusaha cari nama kesombongan seperti Petrus. Saudara. Akan buyar semua. Tapi kalau Anda jadilah penikmat. Jangan orang yang transaksi. Aku ngekei gereja semene. Gereja ngekei aku apa? Aku korban endok. Misalnya saudaraku ya. Paskah minggu besok tak tetap loh semua kebutuhannya. Gereja ngekei aku apa? Atau dan lain sebagainya. Pengorbanan yang dipamer-pamerkan, pengorbanan yang ditunjuk-tunjukkan. Hati-hati saudaraku. Mari kita lihat ini. Makanya Tuhan bilang sejauh langit dari bumi, demikianlah kehendakku, rancanganku dari rancangan. Tapi lewat salib, lewat Getsemani, maka titik temu itu akan terjadi. Tidak ada titik temu yang lain kecuali ada di Matius 26 ayat 39. Lewat pergumulan, menahan diri, rela korban, pikul salib
bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saya berharap lewat Paskah, lewat Jumat Agung kali ini, kita bisa mengambil perenungan. Jangan jalan sendiri-sendiri, jangan punya banyak motivasi, jangan sombong, jangan punya banyak mau sendiri, tapi serahkan maumu jadi maunya Tuhan. Selaras, bukan Tuhan datang, bukan menyelaraskan diri dengan kehendak-Mu, tapi Tuhan hadir, kita menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, ketika masuk di Yerusalem, Tuhan tidak karena orang banyak, demi orang banyak, aku harus menunjukkan diri. Bisa enggak Tuhan ngobrak-ngabrik Romawi? Bisa. Tapi demi orang banyak, demi namaku, demi kemuliaanku, demi kehendak orang banyak, maka Romawi diobrak-abrik, dimerdekakan. Bukan. Tuhan datang dengan misinya, holistik. Amin. Penyelamatan yang holistik dari dalam hatimu akan berdampak sikap, tutur kata, perbuatanmu. Bagaimana engkau menanggapi kehendak Tuhan, bagaimana engkau merespon rancangan Tuhan, bagaimana engkau melangkahkan kaki dan hidup menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan.